Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di DYM Channel. Di video kali ini kita akan mengenali sejarah dari cerita yang sudah melegenda di tanah Jawa, yaitu pertarungan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Langsung saja pada ceritanya. Dikisahkan di zaman kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam di seluruh dunia, termasuk di Pulau Jawa. Namun anehnya, utusan-utusan yang diutus Sultan ke tanah Jawa sebelum Syekh Subakir selalu mengalami kegagalan. Hal itu pun membuat Sultan merasa khawatir. Setelah beberapa saat kemudian, diketahuilah bahwa di Pulau Jawa keadaannya masih sangat magis, penuh daerah-daerah angker dan masih banyak jin yang menghuni Pulau Jawa. Maka Sultan pun mengutus Syekh Subakir dalam misi selanjutnya. Syekh Subakir adalah seorang ulama asal Persia yang sekarang menjadi Iran, yang dikirim ke Khalifahan Turki Utsmani Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau tanah Jawa. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Dengan kesaktiannya dan dengan batu hitam yang sudah dirajah yang bernama Raja Haji Cakra, maka bersihlah tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Karena Syekh Subakir ini ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Hal itu karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Lalu batu Raja Haji Cakra tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Konon, batu sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, semuanya tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan batu tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari batu yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Konon, Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu tersebut. Syekh Subakir lalu menyatakan maksud dari menancapkan batu tersebut adalah untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Mereka bertarung. Pertarungan mereka terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya atau Sang Danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa,
namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya Jawa berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Karena keberhasilan mengamankan tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia itu. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo. Namun di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah ada petilasan makom Syekh Subakir. Tempat ini pun kerap didatangi para peziarah yang ingin melihat tempat tersebut. Nah, itulah tadi sepenggal kisah tentang pertarungan Syekh Subakir dengan Sabda Palon. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.